DPR RI menerima surat pemaksulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Purnawirawan TNI. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa surat tersebut berisi permintaan kepada pimpinan dan anggota DPR untuk segera menindaklanjuti desakan pemaksulan Gibran dari posisi Wakil Presiden. Surat tersebut saat ini sudah diteruskan kepada pimpinan DPR seusai dicek. Indra menegaskan bahwa tindak lanjut atas surat tersebut menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Adapun sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengirimi surat desakan pemaksulan Gibran kepada MPR dan DPR. Dalam surat tersebut tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI. Keempat orang itu adalah Fahrul Razi, Hanafi Asnan, Tiasno Sudarto, dan Slamet Subianto. Saya pengen lihat suratnya masih di sekjen, jadi belum sempat baca. Oke. Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di sekjen Pak, sekjennya lagi keluar. Hasilnya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini, melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun, boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita. Bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang. Karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran. Apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah. Nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir, apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan, sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam pilpres harus hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, dokter, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi. Tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai. Karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis, seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3-nya di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya. Nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang. Bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang, apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya, jadi aktivis dan seterusnya, saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal, tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik, dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Nggak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas. Hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik sesuatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana. Kalau mau jujur, mungkin kita bisa mengatakan majunya Gibran di 2024 sebagai pendampingnya Prabowo mirip-mirip seperti gol tangan Tuhannya Maradona.
Waktu mengalahkan Inggris ya. Waktu mengalahkan Inggris di final. Kenapa begitu, Bang? Orang tahu. Itu pakai tangan. Itu nggak sah, itu handball. Iya. Tapi final and binding, Maradona dianggap sah golnya dan keputusannya tidak bisa dianulir. Argentina lah yang kemudian menang Dan menjadi juara. dan menjadi juara. Artinya apa? Ini barang sudah maju daftar ke KPU. Sekalipun orang tahu ada proses di mana di situ itu dipersoalkan. Saya menganalogikan ini seperti gol tangan Tuhannya Ya, Maradona. jadi Mas Hadi bukan sudah memprediksi bahwa Oh, soal menang kalah enggak? Belum. Artinya apa? Ini golnya disahkan, Ya. gitu kira begitu ya. Dan itu dianggap sebagai kemenangan dari Argentina dari Inggris. Sekalipun orang tahu ngegolinnya pakai tangan, Ya. mestinya kartu merah dan itu dianulir. Nah, di kita nggak begini. Ini sudah daftar ke KPU, sudah sebentar lagi akan diumumkan sebagai kandidat capres. Meski pada saat yang bersamaan orang tahu ada proses yang dinilai melanggar etik. Itu. tapi ke depan menurut saya setelah 2024 nanti ketika hakim MK misalnya ingin mempersoalkan bahkan mencabut keputusan 90 ya. Orang ribut lagi. Wah, ini kenapa urusan anak muda kok dicawi-cawi lagi? Nah, ini persoalannya memang nggak habis. Tapi saya dengar benar apa enggak, tapi nanti bisa dicek. Katanya ada unsur mahasiswa yang juga sedang menggugat putusan MK yang 90 itu, Bang. Ya. Nah, kalau ini juga segera disidangkan dan diumumkan, ya pasti akan menjadi suatu hal yang Katanya mau menarik. diarahkan ke PT UN katanya. Nah, itu saya nggak tahu, tapi perdebatannya sudah ada. Terlepas ini barang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, terlepas nanti capres dan cawapres itu sudah ditetapkan sebagai kandidat capres dan sudah ada nomor urutnya, kalau ini disidangkan, ramai lagi nih barang. Artinya apa? Ada sesuatu yang ingin dilihat bahwa putusan MK soal syarat capres dan cawapres ini dianggap sesuatu yang melanggar kode etik dan melawan logika publik secara umum. Kan itu saja perdebatannya. Ya itulah makanya kan dari awal kita sudah bilang Mas Adi bahwa persoalan hukumnya selesai. Tapi Politiknya nggak politiknya tidak selesai. Ini tuntutan-tuntutan kita lihatlah. Ini kan sekarang masih masing-masing kekuatan ya sedang mengatur. Ya, kapan mereka harus pertama mungkin menyampaikan opini-opini, kemudian menyebarkan opini-opini, kemudian membangun kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang menolak keputusan misalnya. Dan ini kan kalau terus kan hukum ini kan tunduk juga kepada politik. Kalau politik itu sudah masif dan sudah membesar seperti apa yang kita lihat tahun 98. Ya kan? MPR sudah memutuskan Soeharto itu sebagai presiden ditetapkan, tetapi kan gerakan politik mengatakan bahwa dia harus turun. Ya. Jadi kalaupun toh mau diserahanakan sebenarnya soal putusan MK, kemudian Gibran jadi pendukungnya Prabowo, kalau kita mengacu pada survei-survei yang kita sebutkan tadi, kan sentimennya turun dan negatif, Bang. Itu bisa jadi warning sebenarnya bagi Prabowo dan Gibran, bahwa ada sentimen negatif yang tidak terlampau menguntungkan bagi mereka. Jadi sebelum sentimen negatifnya ini punya daya rusak yang cukup luar biasa, tentu pasti sudah disediakan skenario-skenario itu untuk bagaimana melawan narasi-narasi yang tidak terlampau menguntungkan itu. Karena pada saat yang bersamaan gitu ya, Anies ataupun Ganjar juga muncul, naik sekalipun. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik dan ya, kalau kita melihat bagaimana berita baru-baru ini ya, yaitu DPR menerima surat resmi dari Forum Purnawirawan yang ingin dan mendesak Gibran dimaksulkan ya. Ini membuat kita sangat-sangat geleng kepala ya. Dan ini babak baru teman-teman. Jika nanti surat tersebut akan dibahas di rapat paripurna DPR, maka tamatlah riwayat wapres kita ya. Dan apakah nanti akan disetujui oleh DPR, kemudian MPR, kita lihat saja ke depannya. Bagaimana menurut